Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Nah, kita berjumpa lagi nih di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Intan Maufiroh. Walau hanya berjumpa via suara, semoga kita tetap semangat dalam melakukan proses belajar mengajar ya. Kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Nah, pasti pada penasaran kan apa sih teks prosedur kompleks? Yuk kita pelajari bersama. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dulu nih. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya adalah agar anak-anak ibu semua mampu memahami pengertian teks prosedur kompleks dan struktur isi teks prosedur kompleks. Nah, masuk ke pengertiannya nih. Apa sih teks prosedur kompleks itu? Nah, teks prosedur kompleks adalah teks atau bacaan yang menunjukkan tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap-tahap ini harus dilakukan secara benar dan runtut agar hasil yang diinginkan tercapai secara maksimal. Pelaksanaan secara urut atas tahap-tahap ini menunjukkan bahwa seseorang itu tahu dan taat pada peraturan. Tahap atau langkah-langkah ini merupakan urutan yang tidak dapat diubah susunannya. Itulah sebabnya teks semacam ini disebut teks prosedur kompleks. Jika diubah urutannya akan menjadi tidak prosedural atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, pasti anak-anak ibu pernah lihat kan langkah-langkah pengerjaan sesuatu, dan langkah-langkahnya itu harus dikerjakan berurutan dong, dari 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh dibolak-balik ya. Kalau udah dibolak-balik tidak akan menjadi sebuah teks prosedural yang kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini mempunyai struktur nih anak-anak. Apa saja sih strukturnya? Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, untuk memperjelas pemahaman anak-anak ibu atas pengertian dan struktur teks prosedur kompleks tersebut, berikut ini ada salah satu contoh teks prosedur kompleks untuk meminjam buku di perpustakaan sekolah kita. Disemakan nih, langkah atau tahap-tahap yang harus dilakukan para siswa untuk meminjam buku adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah contohnya ya, contoh prosedur meminjam buku di perpustakaan. Yang pertama ada berkunjung ke perpustakaan sekolah. Yang kedua mengisi daftar hadir pengunjung. Yang ketiga melihat daftar buku untuk memilih buku yang diperlukan. Yang keempat mengambil buku yang dimaksud yang ada di rak perpustakaan. Yang kelima menyerahkan pada petugas untuk didata. Yang keenam menyerahkan kartu anggota perpustakaan pada petugas. Yang ketujuh buku di-scan oleh petugas menggunakan barcode. Yang kedelapan, petugas memeriksa data buku dan memasukkan ke data peminjam. Dan yang nomor 9, menerima buku dari petugas perpustakaan. Nah, ini salah satu contohnya ya nak. Nggak mungkin dong kita melakukan langkah-langkahnya tuh dari nomor 9 dulu langsung menerima buku dari petugas perpustakaan, sedangkan bukunya belum kita cari, belum kita lihat, belum kita daftarkan. Jadi memang harus kita lakukan sesuai dengan langkah-langkahnya. Itulah yang disebut dengan teks prosedur tadi ya, teks prosedur kompleks tadi. Nah, dalam contoh di atas terlihat ada 9 langkah yang harus dilakukan seorang peminjam buku di perpustakaan Semakon. Langkah yang pertama sampai kedua merupakan langkah pendahuluan nih. Yang struktur kita tadi, yang nomor 1 adalah pendahuluan. Ini dia nih, nah langkah 1 sampai 2 masuk ke dalam struktur yang nomor 1 pendahuluan. Lalu selanjutnya ada langkah 3 sampai dengan 8 merupakan bagian isi, masuk ke dalam struktur tadi yang nomor 2. Lalu yang terakhir langkah nomor 9 sebagai penutup, masuk ke struktur yang nomor 3. Nah, selain menggunakan model yang lebih sederhana seperti contoh tersebut, teks prosedur kompleks dapat pula ditulis dalam bentuk artikel. Pasti anak-anak ibu pernah nih baca artikel baik di Google maupun di koran. Nah, teks prosedur kompleks juga dapat dituliskan dalam bentuk artikel. Dalam model artikel, bagian pendahuluan, isi maupun penutup terbungkus dalam tulisan yang lebih panjang karena dalam bentuk paragraf-paragraf. Tidak diruntut seperti tadi nak ya, tidak dibuat 1, 2, 3, tapi dibuat ke dalam paragraf-paragraf. Intinya, entah dalam bentuk artikel atau bentuk langsung tahap-tahap seperti tadi, tetap ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup yang merupakan struktur dari teks prosedur kompleks tersebut.
Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini mengenai pengertian dan struktur teks prosedur kompleks. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami dan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu lagi. Nah, bagi anak-anak ibu yang masih penasaran dan masih kurang paham mungkin mengenai teks prosedur kompleks, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, dan ibu akan mengabsen melalui kolom komentar. Jadi mohon komentar sebanyak-banyaknya ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan. Juga dipelajari lagi pelajaran kita hari ini. Sekian dari ibu, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.